Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita berkumpul bersama-sama dalam ibadah raya pada hari ini. Kita bersyukur kita bisa datang bersama-sama berkumpul untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang begitu luar biasa menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Yesus untuk setiap pengorbanan Tuhan. Engkau luar biasa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan-Mu, ketika kami berserah penuh kepadamu Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyatakan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Beri namamu, Kau yang layak terima kasih Tuhan. Mari sembah ajaib Yesus, pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Kau Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau ajaib. Sungguh Kau mulia. Yesus. Beracara bagi setiap kami Tuhan. Untuk setiap hidup kami Bapa. Biar kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini aku berhadapan dengan saat indah berhadapan denganmu memandang wajahmu Yesus kekasih jiwa Kau ada Tuhan bawa dalam pelukanmu menikmati kasih dan indahnya hadirat. Katakan sekali lagi saat indah. Saat indah berhadapan denganmu. Kami mau memandang wajahmu Yesus kekasih jiwa. Kau
indah. Berhadapan dengan memandang, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, 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 Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Tangan hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Rindu selalu
Terima kasih Bapa. Kau yang layakan kami Tuhan, Kau yang baharui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur bagi nama-Mu Yesus. Kau yang hadir bagi kami, Kau yang murah roh Tuhan. Terima kasih Allah yang luar biasa, Yesus. Kau dengar kami bersama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mengalirlah bagi kami Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, Kau hadir bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir bagi kami. Kau yang urapi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalirlah bagi kami, mengalirlah Tuhan, kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat tinggi. Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Kita menyanyikan dan Kau mendengar. Seruan hatiku tak pernah Kau lepas, tak pernah Kau lepas dari kasih. Lewat lembah bulan, Kau temani aku. Kau bekerja selalu untuk kebaikan kami. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Lagi Bapa Kau mendengar, Bapa Kau
bekerja selalu kebaikan mengalir sama hati. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama. Bapa katakan sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, tenang bersama. Bapa kekal kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa, bukan tenang bersamamu. Bapa, bukan tenang bersamamu. Ya Bapa, kami mau tenang Tuhan bersama dengan Engkau Bapa, karena kami percaya Engkau yang pimpin setiap hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja atas hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan di mana ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapa. Mengalirlah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu menerangi jalan-jalan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami mau persembahkan kehadirat-Mu Bapa. Berkatilah ibadah ini Tuhan. Biarlah pesan-Mu Bapa dari hamba-Mu yang akan disampaikan nanti boleh menjadi rema Tuhan, pelajaran untuk setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan Yesus bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berotoritas Tuhan penuh dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bertukar cita pagi hari ini. Amin. Kita mau nyanyi hidup yang kupilih. Haleluya. Semuanya boleh tepuk tangan ya. Yang kupilih untuk berani Yesus, aku percaya dan berharap kata-kataku di hasrat diriku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Aku bersama bebas dapat lakukan berharap yang kau janjikan Yesus.
yang kupilih. Hidup yang kupilih, tempatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, sekelilingku, harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena hebatan, dapat lakukan keharusan yang Engkau janjikan, Yesus. Kaulah sahabat, Yesus. Kau yang sadar selalu berada di hidupku. Yesus, kaulah sahabat, Yesus. Kau yang tak pernah nyentuh sisiku. Katakan Yesus, Yesus. Kaulah sahabat, Yesus. Kau yang akan selalu ada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus. Kaulah sahabat, Yesus. Kau yang tak pernah jauh di sisiku. Kau sumber kuatku, kau sahabatku. Berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Siapa yang menjadi sahabat Yesus? Kita semua tentunya ya, amin. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Bukan karena usahaku dan perbuatanku. Kita mau bersorak-sorai lagi buat Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan yang telah karyamu di dalamku. Besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah. Kita mau katakan lagi sekali, bukan karena usahaku, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan telah karyamu di dalam. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan, menghidupkanku dengan anugerah. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah
Sama Tuhan. Sudah bersuka cita semuanya hari ini? Amin, puji Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita sama-sama satukan hati kita mempersiapkan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, kami boleh rasakan Tuhan hadirat-Mu saat ini. Tuhan mengalir dalam hidup kami, Bapa. Banyak yang tidak kami duga, tidak kami lihat Tuhan, tapi kami tahu Engkau beserta dengan kami, Bapa. Kami percaya Tuhan, waktu demi waktu Engkau sertai kami, Tuhan Yesus. Engkau yang berkati kami lewati masalah setiap hidup kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan dengan kekuatan gagah kami, Tuhan, kami dapat hidup sampai saat ini, Bapa. Tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu, Tuhan, yang terbaik dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami mau rasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau mau curahkan Roh-Mu, Bapa, buat hidup kami, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kita mau katakan lagu ini, kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita mau imani lagu ini, kurasakan kasih Tuhan. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh-Mu. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi setempat ini.
Bapa yang baik, Bapa yang setia. Oh, haleluya, kami bersyukur mempunyai Bapa seperti-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Katakan sekali lagi dengan lembut, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan dari hati kita, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan dari lubuk hati kita, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan sama-sama, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa, yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, benar Tuhan, Engkau selalu curahkan Tuhan segala mujizat-Mu, segala berkat-Mu Tuhan di tempat kami berada Tuhan. Khususnya kami bersyukur kami bisa bertemu satu sama lainnya Tuhan, kami bisa berkumpul di dalam keluarga Jom Fellowship kami ibadah raya pada siang hari ini dengan keluarga kami yang selalu Engkau berkati, Engkau jaga, berikan perlindungan yang sempurna Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah juru selamat di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus curahkan segala berkat-berkat-Mu terus Tuhan, terus mengalir Tuhan hingga saat ini, sekarang ini Tuhan. Kami rasakan begitu besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang selalu bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya di dalam ibadah yang Engkau sediakan bagi kami semua Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah hati kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan maju di dalam Engkau Tuhan, kami mau terus menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Kami mau terus bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan, kami mau terus menjadi pelaku firman-Mu, kami mau terus menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini tercurah atas kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan kami semua selalu diterangi oleh jalan-jalan, diterangi oleh firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami semua menjadi terang-Mu Tuhan. Dan melalui firman-Mu Tuhan, banyak jiwa terus dimenangkan, banyak jiwa terus merindukan-Mu Tuhan. Dan terus berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami percaya kasih kuasa-Mu yang memimpin ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhirnya Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Engkau yang menyediakan, Engkau yang melancarkan internetnya, dan semua yang kami perlukan Engkau sediakan semua. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami buka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu pada siang hari ini. Bagi kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, nggak berasa ya, sudah minggu keberapa nih? Minggu kedua. Kita bersyukur selalu ya. Saya juga mengucap syukur Tuhan masih mau memakai saya pribadi sebagai alatnya Tuhan. Saya percaya selama kita masih hidup, kita harus selalu bersyukur dan kita harus maju di dalam Tuhan dan kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Siapa semuanya yang mau menjadi saksi Tuhan, lambaikan tangannya dan selalu melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Kita mau maju di dalam Tuhan. Haleluya. Pada siang hari ini saya ya seperti kalau kita semua selalu mengikuti ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan melalui fellowship setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Ya, kemarin saya yang melakukan firman Tuhan. Ya, semua karena Tuhan ya. Pada siang hari ini saya memilih firman saya lihat ini seperti lanjutan seperti firman yang saya bawakan Kamis ya. Kita semua harus maju di dalam Tuhan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ya, kita buka di kemarin saya membahas untuk kita semua menjadi pelaku firman. Ternyata di dalam firman Tuhan di Alkitab ada. Dan di sini kita buka di Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Bukan saya yang memerintahkannya, tetapi firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada ayatnya. Dengan jelas di sini perikopnya mengatakan pendengar dan pelaku firman. Judulnya ya. Di sini ada nggak judulnya? Di layar. Nggak ada ya. Tapi di Alkitab ada. Judulnya pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Biar semuanya diberkati. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ayat 19 sampai 27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. 20 Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21 Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22 Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 3 Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24 Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25 Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar atau untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 26 Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. 27 Ibadah yang murni
dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Oke, di sini firman Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita baca. Haleluya. Saya percaya hari ini kita sudah membaca satu pasal firman Tuhan. Kita percaya kita semua mendapat berkat yang luar biasa. Ini lanjutan dari firman yang saya bawa pada hari Kamis. Kita semua harus maju di dalam Tuhan, jangan jadi pendengar, dan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kita percaya kita selama kita hidup di firman Tuhan dikatakan hidup kita itu ya semuanya ada di dalam firman Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita rasakan, baik kesedihan, baik sukacita, semuanya ada di firman Tuhan. Apa yang kita lihat, keadaan seseorang, atau apa yang kita alami, kita boleh mencintai seseorang, tetapi kita juga akan kehilangan seseorang itu. Kita di Alkitab pun ada semuanya kehidupan apa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Ya, di dalam firman Tuhan pun ada kekuatan untuk kita menghadapi semuanya itu. Bagaimana caranya? Di firman sudah dikatakan pendengar dan pelaku firman. Itu siapa? Adalah diri kita sendiri. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, khususnya ya saya bersyukur selalu bila saya dijadwalkan untuk ya apapun tugas-tugas yang diberikan, ya seperti saya pada saat ini jadwal kadang ya siapapun yang sudah dijadwal dan tidak bisa, ya kita harus standby sebagai pemimpin di dalam Zoom atau pengerja di dalam Zoom, apapun jabatannya, kita harus standby kalau sudah menjadi pelayan Tuhan. Dan jangan kalau sudah menjadi pelayan Tuhan, ya kalau memang ada keperluan mendesak, ya hanya Tuhan yang tahu ya, kita boleh diwakilkan, tetapi kalau kita karena ada perasaan yang mengganjal, yaitu urusan dengan Tuhan. Dan kita juga tidak bisa memaksakan kehendak seseorang. Dan di dalam firman ini, ya terus Tuhan jelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa kita harus maju di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi ekor. Kita tidak enak ya kalau berjalan di belakang orang melulu, apalagi ya nggak orang aja, kendaraan pun kalau kita di jalan tol, di depan kita ada truk lama jalannya, itu rasanya seperti apa ya, kacau dah. Kalau mengalami kemacetan udah stres, mau kemana, mau belok kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, ya sudah diam aja di tempat. Dan ya merugikan diri kita sendiri yang ada seperti itu. Kalau kita mau jadi ekor. Tetapi kalau kita mau maju di dalam Tuhan, ya pasti kalau jalan di depan paling enak karena plong semuanya. Bisa kita mau ke kanan, mau ke kiri, bebas semua kita melangkah kemanapun. Karena kita mau menjadi kepala, bukan mau menjadi ekor. Di dalam firman Tuhan, kita semua harus menjadi kepala. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri untuk terus maju di dalam Tuhan. Dan di firman sudah dikatakan pendengar dan pelaku firman, yaitu di sini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi kita harus bisa menahan segala apapun beban hidup kita di dalam selama kita menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, kita harus
mempunyai hati yang sabar, hati yang selalu mendengar akan firman Tuhan dan selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Di sini juga dikatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran Allah. Kalau hati kita tidak tenang di dalam menghadapi keadaan dunia ini dan di dalam menghadapi masalah kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah berhasil. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang tidak berhasil, apakah kita mendapatkan berkat? Pastinya tidak akan mendapatkan berkat. Apapun yang kita kerjakan, ya semuanya tidak akan selesai karena hati kita ya tidak tenang di dalam menghadapi kehidupan ini. Selalu mempunyai emosi, selalu mempunyai keinginan yang berlebihan. Dan di firman Tuhan juga dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dan di sini dikatakan kita harus membuka hati kita terus di dalam Tuhan. Jangan keraskan hati kita, apapun pelayanan kita, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, harus kita maju di dalam Tuhan. Jangan lihat manusianya, tetapi kita harus melihat Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan untuk menjadi pelayan Tuhan, kita percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kita semua. Amin. Siapa yang mau merasakan, mau dirancang Tuhan hidupnya lebih baik lagi, lambaikan tangan semuanya. Ya semuanya. Kita mau Tuhan merancang yang terbaik buat kita semua. Dengan cara apa? Kita mendapatkan semuanya, melekat di dalam Tuhan. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Di firman Tuhan sudah dikatakan, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, yaitu lewat apa? Firman Tuhan. Kalau ya mungkin kalau orang yang belum sempat untuk membaca firman Tuhan di Alkitab, sering-seringlah kita hadir di dalam ibadah Zoom fellowship yang Tuhan sediakan. Bukan saya, berulang kali saya sudah bilang, bukan saya yang membuka, yang membuat link ini, tetapi Tuhan yang membuat. Memang perantara Tuhan itu manusia, tetapi semuanya atas kehendak Tuhan. Jadi kita harus tahu segala sesuatunya, bahwa apapun, kalau orang yang malas untuk membaca Alkitab, rajin-rajinlah mengikuti ibadah yang Tuhan sediakan. Kita bisa baca bersama-sama. Melalui ibadah aja ada kuasanya. Kita sudah baca firman Tuhan tadi satu pasal sampai habis, itu sudah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sudah menguatkan kita semua. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat membuat kita kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Jangan menjadi semuanya di dalam dunia ini, tidak ada yang abadi. Pasti kita kehilangan semuanya. Jangan kita membanggakan apapun yang kita miliki. Ada orang juga yang baru mempunyai berkat sedikit aja udah sombong. Gimana Tuhan mau kasih berkat yang banyak? Baru dikasih pelayanan, nah nggak usah pelayanan, di kantor jabatan naik aja udah sombong. Kesombongan di sini sudah dikatakan tidak akan menjadi berkat buat kita. Apa yang ada di dalam dunia ini hanya sementara, apa yang kita miliki hanya sementara. Ya, untuk para orang tua yang sudah memiliki anak, bayi baru lahir aja pun bisa meninggal. Bayi yang kita harapkan, bisa kita kehilangan. Hari ini kita ngobrol dengan si A, misalkan teman dekat kita gitu. Besoknya bisa hilang, bisa ya nggak ada, meninggalkan dunia ini.
Makanya kita selagi kita hidup, kita masih bisa menikmati keindahan yang Tuhan berikan, masih bisa melakukan kehendak Tuhan, layani Tuhan dengan sukacita, layani Tuhan dengan semangat yang selalu baru yang Tuhan berikan buat kita. Jangan kita terlena akan keadaan dunia ini, kesibukan dunia ini. Kita bersyukur kita masih disibukkan, masih ada pekerjaan yang kita lakukan. Ya, pekerjaan di dunia tidak pernah akan habis-habisnya. Saya pun jadi ibu rumah tangga, ya tiap hari saya masak, tiap hari saya cuci baju, tiap hari saya gosok. Nggak ada habis-habisnya pekerjaan. Ya saya nggak kerjain, ya numpuk. Ya akan menjadi kesusahan buat saya sendiri. Tetapi itulah selama kita hidup di dalam dunia, kalau kita mengerjakan pekerjaan rumah terus, ya kita harus bisa mengatur waktunya yang benar. Seperti ya kayak saya kemarin juga bawa firman Tuhan, ya seperti anak sekolah aja atau orang yang bekerja di kantor. Ada waktunya untuk mereka masuk jam kantor, jam berapa, pulangnya pun jam berapa. Kalau kerjaan belum beres ya lembur, ada jamnya, ada gajinya lewat jam. Semuanya memakai timer yang memakai waktu. Harus kita memanage waktu untuk kita bisa pergi kerja dengan tepat waktu. Kalau terlambat, bos pasti marah. Begitu juga anak sekolah, kalau sering terlambat pasti nggak naik kelas. Dan begitu juga kita menghadapi kehidupan ini, ya kalau kita punya jadwal-jadwal kegiatan ibadah, jadikan jadwal ibadah kita itu ya seperti kita ya murid-muridnya Tuhan kan kita. Kita murid-muridnya Tuhan, kita harus masuk sekolah dengan tepat waktu setiap ibadah yang kita buka. Jadi ya kita jangan sampai kita terlambat. Kalau kita terlambat untuk hadir di dalam ibadah, biarpun fellowship Zoom ya apakah kita layak untuk mendapatkan kalau kayak anak sekolah, kalau anak yang rajin, terbaik, yang nilainya bagus, akan mendapat apa? Piala. Begitu juga kita. Di dalam kita mencari Tuhan, kalau kita rajin, kita buka link, kayak sekarang, contohnya jam 10 pagi, kita datang jam 10 pagi, dan kalau ibadah fellowship setiap Senin, Rabu, Kamis, itu kita mengadakannya jam 19.30. Kita tepat waktu, rajin masuk ke setiap link, kita akan mendapatkan piala juga, yaitu apa? Mahkota kehidupannya akan kita terima. Tetapi kalau kita bermalas-malasan, tidak rajin untuk menjadi pelaku firman Tuhan, mau mencari firman Tuhan, ya di sini juga dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri loh, bukannya menipu saya atau menipu yang ada di sini, misalkan Ibu Marbun, Ibu Suwanti, menipu Ibu Melin, bukan seperti itu, tetapi menipu diri sendiri. Karena kita menghadapi masuk ke dalam kerajaan sorga, kita tidak bisa, ya pengennya kita membawa suami, membawa kakak, atau membawa keponakan yang kita cintai, atau membawa semua yang kita sayangi yang ada di dunia ini. Tidak bisa, karena masuk ke dalam kerajaan sorga itu masing-masing membawa diri sendiri. Dan kalau kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, bagaimana kita mau menjadi pelaku firman Tuhan dan bagaimana kita bisa menerima mahkota kehidupan kita di surga nanti. Begitu juga ya saya mengharapkan untuk semua para jemaat Betani Immanuel terus maju di dalam Tuhan. Bukannya saya mengharapkan untuk mundur di dalam Tuhan. Harus maju di dalam Tuhan karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Dan saya sudah mengatakan kemarin kalau ya saya pernah memimpin WBI, sekali lagi di sini kita katakan bahwa kita kalau membawakan firman
untuk yang pertama mungkin saya juga merasakan seperti ya awal-awal orang yang membawakan firman, ada gemeternya, ada takutnya, nggak enak, takut nggak bisa ngomong A, B, C, D, takut kata-kata kita belepotan seperti itu. Ya, saya pun mengalami seperti itu, tetapi ya saya hanya memandang Tuhan. Tuhan selalu melihat hati, bukan melihat bentuk kita, tubuh kita. Ya seperti ya kita sudah pernah lihat ya, pasti zaman sekarang TikTok, alis dilempeng-lempengin, muka dimenor-menorin, pastinya seperti itu ya. Kita memberikan yang terbaik lah, yang bagus untuk ya supaya dipandang orang bagus seperti itu. Dan ya Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita. Sungguh-sungguh nggak kita di dalam Tuhan. Itu aja. Percuma kita dandan menor-menor, ya bisa berkata-kata yang bagus seperti sales marketing tingkat level atas ya kali ya. Jadi Tuhan tidak melihat semuanya itu. Kata-kata mutiara yang terbaik pun Tuhan tidak melihat itu semua. Percuma kata-kata yang keluar baik tapi hatinya nggak baik, Tuhan tidak melihat seperti itu. Ya pasti Tuhan melihat hati kita. Sungguh nggak kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, mau maju nggak di dalam Tuhan. Tuhan hanya melihat hati kita. Di firman sudah dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Semuanya itu akan sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tidak ada yang bisa menolong. Baik untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk suami, untuk istri, tidak ada yang bisa menolong. Itu semua harus kita lakukan sendiri. Kita sebagai perantara Tuhan di dalam, ya mungkin pastinya di dalam gereja, ada pendeta, ada pelayan Tuhan, hanya perantara Tuhan. Jadi dalam Zoom, misalkan ada saya, ada Ibu Melin, ada Ibu Marbun, ada Naomi, ada Ibu Suwanti, dan yang lainnya, Bu Mila, Filia, semua adalah perantaranya Tuhan. Jadi bukan kita yang menyelamatkan, ya bukan kita yang menyelamatkan anggota-anggota jemaat gereja Betani Immanuel. Itu semua adalah kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ya kita hanya perantara Tuhan, ingin semuanya maju, ingin semuanya bertumbuh. Ya kita selama kita mungkin di dalam ibadah, ada ibadah raya, kalau dulu kita di gereja ibadah raya, di dalam Zoom kita juga bisa melihat ya anggota-anggota yang baru memimpin, pasti ada kesalahan di dalam membawakan, mungkin ya ada yang jadi WL, ada yang jadi firman, ada yang jadi co-host. Pasti selama kita menjadi manusia di dalam dunia ini, pastilah manusia itu ada kesalahannya. Apapun yang dia bawakan di dalam memimpin ibadah, pastilah ada. Ya kayak saya pernah membawakan WL, ya lupa lirik, pasti ada seperti itu. Padahal saya sudah berlatih mengikuti ya penyanyi yang di YouTube, pengen sama suaranya, sudah pede. Pada saat saya membawakan firman, pada saat membawakan WL, lupa liriknya. Ya, pernah saya pun ya mengalami seperti itu. Tetapi Tuhan bukan melihat itunya, Tuhan melihat ketulusan kita di dalam melayani Tuhan. Jadi jangan kita yang mungkin suaranya kurang bagus, ya menurut pandangan orang ya, tetapi menurut Tuhan suara kita yang terindah, suara kita yang terbaik, karena kita menyanyi dari hati yang tulus, hati yang melayani buat Tuhan. Bukan hati yang mau melayani manusia yang ada di Zoom atau manusia yang ada di luar Zoom. Kita melayani Tuhan. Kita harus ada pembelaan. Kita murid-muridnya Tuhan dan kita semua mau naik kelas untuk menerima mahkota kehidupan. Dan di sini juga dikatakan sebab
Jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana mukanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Firman sudah dikatakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, firman Tuhanlah. Kembali lagi ke laptop, yaitu kita di firman Tuhan semuanya ada. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pasti ada dari kita mungkin, oh, kena gitu. Padahal saya pada saat ini tidak menyindir siapa-siapa, tetapi saya hanya membahas firman. Saya pun pernah seperti pada saat bawa firman, ada yang mendengarkan firman Tuhan bicara seperti itu. Kamu ngomongin saya ya? Saya bilang, ya enggak, ini firman Tuhan ada. Saya bilang, saya bukan ngomongin. Di dalam firman Tuhan, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, pasti ada. Karena ya saya sudah sering kali bilang, ya banyak hamba-hamba Tuhan, banyak manusia yang ada di dalam Alkitab pun diceritakan di dalam firman Tuhan. Kejadian lama sampai kejadian baru pun menceritakan tentang murid Yesus. Itu semua pada kesaksian tentang manusia yang di zaman dahulu. Itu adalah manusia. Melalui kesaksiannya selama mereka hidup di dalam dunia, bagaimana kejadiannya, bagaimana pergumulannya, bagaimana kegiatannya, bagaimana dia kayak seperti murid-murid Tuhan, ada yang menjualnya, ada yang menyangkal. Itu kejadian yang pada saat ini kita pun mengalaminya. Makanya ya bukannya kita membawakan firman Tuhan ini untuk saling menyindir atau mengatai orang-orang, tetapi kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada saat ini di firman juga sudah dikatakan bahwa kita harus menjadi pelaku. Bukan saya yang memaksa untuk kita semua untuk maju, atau saya yang ya mungkin ada yang pernah curhat dengan saya seperti apa, tetapi ya saya tidak memikirkan hal itu. Saya tidak membahas orang itu, tetapi saya hanya fokus untuk membahas firman yang ada, sesuai firman yang mengatakannya, bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kita harus maju di dalam Tuhan. Ya saya aja waktu itu awal saya untuk melayani yaitu berdoa, makan. Waduh, pada saat saya berdoa makan aja sampai saya tulis, takut saya lupa. Tapi begitu saya menghadapi orang banyak di depan mata saya, tidak mungkin saya baca itu. Tulisan yang saya tulis itu. Pada saat itu saya pengen baca, cuma malu pada saat saya mau baca. Karena kelihatan saya baca, bukannya saya berdoa. Ya, itulah awal saya seperti itu. Ya gelagapan, tetapi ya saya hanya pede aja lah, semua untuk Tuhan. Saya belepotan mau ngomongnya kayak, udahlah, hanya Tuhan lah, fokus saya. Lanjut dengan selanjutnya, berjalan waktu, berlanjut saya melayani ya sebagai WL. Itu pun pertama saya sing WL di dalam FA, ya grogi juga, biarpun orangnya nggak sebanyak di gereja. Ada keringat dingin semuanya. Terus WL jadi singer di gereja. Singer masih ini ya, masih nggak terlalu nggak terlalu nervous gitu. Yang lebih nervous menjadi pemimpin pujian WL di gereja, yaitu harus yang dipandang kita dulu. Terus yang suara yang paling besar ya WL. Jadi kalau WL salah ya semua salah.
Ya di situ pun saya ya pasti ada tidak percaya diri atau apapun ya, ya galau ada, campur aduk semuanya yang saya rasakan. Tapi ya saya hanya minta kembali lagi semuanya itu kita minta pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadahnya melalui diri saya sebagai perantara Tuhan. Kembali lagi seperti itu, bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan. Apapun pelayanan kita, apapun kehidupan yang kita hadapi, harus mengandalkan Tuhan. Dan kita harus lihat selalu diri kita ini. Jangan kita lihat diri orang lain. Oh dia nggak bagus ya WL-nya, nggak enak kita dengarnya. Oh saya nggak mau lagi untuk hadir dalam ibadah apapun. Kayak saya mau ganti gereja, mendingan gereja sana WL-nya bagus. Tuhan, jangan kita melihat seperti lihat diri kita. Apakah kita bisa seperti WL yang bagus? Apakah kita bisa menjadi pembawa firman yang sempurna, yang seperti kita lihat pada saat ini? Oh, diberkati di YouTube, banyak hadir, banyak penontonnya, banyak peminatnya. Wah, subscribe-nya banyak semuanya. Jangan seperti itu. Kita harus, ya boleh kita melihat, boleh kita mendengarnya, boleh kita subscribe. Oh bagus firmannya, kena di kita. Koreksi lagi buat kita. Oh kita harus maju ya di dalam Tuhan. Jangan kita jadi ekor. Di firman pun sudah dikatakan, kita harus memandang diri kita sendiri. Jangan lupa akan diri kita sendiri. Kalau kita sudah ngaca, oh ini diri kita. Oh ini biar Tuhan yang melindungi diri kita. Apapun yang Tuhan perhadapkan dari pagi, kita membuka mata, ya kita berdoa, kita berserah. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Biarlah Tuhan yang melindungi kita dimanapun kita berada. Kita tidak tahu kejadian apa yang akan kita hadapi. Dulu pernah ya suami saya kesaksian bahwa dia pada saat dia, ya saya tahu ya pada saat suami saya pergi kerja, waktu pakai kereta, naik kereta, dia ditepok sama orang. Mungkin mau dihipnotis ya pastinya. Tetapi orang yang menepoknya itu kembali lagi ke diri dia, bukannya nempel gitu. Suami saya bisa dihipnotis gitu. Tapi berbalik ke dia, dianya seperti orang bingung gitu. Bukannya suami saya seperti orang bingung, tapi yang nepoknya seperti orang kebingungan. Mau kemana ya gitu, sepertinya kena pada diri dia sendiri. Ya itulah kuasa Tuhan. Kalau kita melekat terus di dalam Tuhan, mencari Tuhan, apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, di dalam pekerjaan kita, di dalam perjalanan kita menuju kantor atau pulang kantor, banyak kejadian yang kita tidak bisa duga-duga apa bentuknya. Dan kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu beribadah bersama di dalam Tuhan seperti saat ini, apapun kejadian yang kita alami, kita harus di firman harus kembali lagi ke kita mempunyai pikiran yang baik, pikiran yang positif. Jadi apapun yang kita hadapi semuanya akan Tuhan selesaikan. Tuhan lindungi, Tuhan bantu semua pekerjaan kita. Ya saya pun seperti saya memasak misalkan. Saya sudah memasak makanan matang semua, ya saya mengucap syukur bahwa Tuhan membantu saya, memberikan saya kekuatan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saya di dalam rumah tangga saya. Ya saya pun setelah saya mencuci baju, saya cuci baju dengan tangan ya. Jadi pada saat saya selesai cuci baju, ya saya bersyukur kembali apapun yang saya kerjakan. Bukannya digabung. Jadi malam saya baru mengucap syukurnya. Jadi bangun pagi, masak, cuci baju, digabung semuanya. Enggak seperti itu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, saya selalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan saya sudah selesai cuci baju. Pekerjaan saya memasak sudah selesai.
pekerjaan gosok baju saya sudah selesai. Itu saya ucapan syukur kita setiap hari membuat kita tidak melupakan diri kita bahwa kita terus melekat di dalam Tuhan. Katakan itu setiap hari. Ucapan syukur kita adalah mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang melindungi. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan jauhkan hal-hal yang tidak baik. Begitu juga saya pada saat ya suami dan anak-anak pergi kerja atau pergi sekolah, ya saya terus mengatakan dalam nama Yesus, Tuhan lindungi, Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan. Begitu mereka pulang, ya saya mengucap syukur lagi. Terima kasih Tuhan buat segala perlindungan yang Engkau berikan buat keluarga saya, baik anak saya yang pulang sekolah, baik suami yang pulang dan anak yang pulang kerja. Saya mengucap syukur bahwa kita masih bisa berkumpul bersama untuk di dalam rumah Tuhan. Rumah kita adalah rumah Tuhan. Tubuh kita pun adalah rumah Tuhan. Jangan sia-siakan tubuh yang Tuhan berikan. Tuhan menciptakan kita spesial. Saya kemarin bawa firman juga sudah saya saksikan. Tuhan menciptakan kita sempurna semua apa adanya. Dan saya bersyukur selalu kita semua dilahirkan sempurna. Tidak, kita suka lihat ya, ada orang yang autis, ada orang yang kondisi tubuhnya tidak sempurna. Kalau kita melihat kondisi seperti itu, apa yang kita katakan? Ya bersyukur, kembali lagi kita bersyukur. Ingat sama berkat-berkat Tuhan buat kita. Ingatnya apa? Kita tubuh kita normal, berjalan dengan normal, ngomong dengan normal, makan dengan normal, organ tubuh kita normal, tidak ada yang kurang. Kalau kita tidak lebih bersyukur daripada orang yang kondisi keadaannya tidak lengkap, ya itu kembali lagi ke kita ya. Apa yang harus kita katakan buat berkat Tuhan? Itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Saya mengucap syukur begitu saya melihat. Saya sebagai orang tua ya, begitu melihat kondisi orang seperti itu. Maupun anak-anak yang saya lihat, maupun orang tua yang saya lihat. Banyak yang kita lihat. Saya kembali lagi, saya bersyukur bahwa ya saya diberikan keluarga yang normal, keluarga yang sehat, keluarga yang subur-subur semuanya. Itu saya bersyukur sekali. Apapun keadaan kehidupan di dalam rumah tangga kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, jangankan sebagai saya ibu rumah tangga ya, saya pun menanamkan semuanya kepada anak-anak seperti itu. Biarpun anak saya ada 2. Mereka berdua harus mandiri. Saya selalu mengajarkannya, jangan sampai pada saat masing-masing sudah berumah tangga, mereka tetap mengandalkan orang tua, tetap mengandalkan saudara. Itu saya tanamkan seperti itu. Jangan sampai kita tidak bisa mandiri di dalam menghadapi kehidupan ini. Kita harus mandiri. Caranya apa? Sediakan waktu dengan Tuhan. Terus melekat sama Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Jangan kita melihat misalkan kakak kita lebih kaya, atau adik kita lebih kaya, atau orang tua kita ada yang kaya. Oh, pasti nanti saya akan tetap jadi orang kaya karena warisan saya banyak. Seperti itu. Jangan punya pikiran seperti itu. Dan oh kakak saya kaya, dia pasti bantu saya. Belum tentu, tidak akan menjamin semuanya itu. Kemarin juga saya sudah share cerita tentang kehidupan orang tua, seorang ibu yang ya saya sudah share ya kemarin ke grup Betani, bahwa seorang ibu yang sudah bekerja dengan luar biasa menghidupi anaknya sehingga anaknya sukses, maju, tinggal di luar negeri ya, mau tinggal dimanapun ya. Begitu orang tuanya pensiun, mau tinggal sepenuhnya dengan anaknya, ditolak.
Dan dia menghitung seluruh pengeluaran orang tuanya. Dari kecil sampai dia lulus, dihitung semuanya. Dan diberikan kepada orang tua. Ya, puji Tuhan, orang tuanya mendapatkan hikmat, mendapatkan utusan Tuhan melalui manusia yang ada di muka bumi ini yang Tuhan utus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kejiwaan, hatinya, hati dan pikiran ibu itu. Jadi sehingga dia ya berpikiran positif. Kalau dia berpikiran positif, yang selamat apa? Yang selamat ibunya. Ya memang Tuhan, ya saya nggak bisa menghakimi ya, Tuhan. Tapi kita lihat ya dari ya menurut pandangan orang ya, kalau manusia kan butuh bukti semuanya. Kalau ada bukti nyata baru percaya. Dan di firman juga dikatakan bahwa diberkati orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah yang saya pegang. Jadi di dalam cerita ini ya saya melihat bahwa seorang ibu, puji Tuhannya, dipertemukan oleh orang yang sebagai perantara Tuhan menyelamatkan hidupnya. Akhirnya ya uangnya dipakai untuk berjalan-jalan, happy, bersuka-cita. Di firman Tuhan juga dikatakan kita harus bersuka-cita, jangan bersedih-sedih. Apapun yang kita nikmati, apapun yang kita rasakan, bersyukur, bersuka-cita. Jadi ya itulah dia pakai dengan bersuka-cita. Dan ya puji Tuhan, surat ya memberikan wejangan terakhir untuk anaknya. Ya, itu urusan ya itu bukti nyata bahwa hidup di dunia ini kita mau masuk ke kerajaan sorga bukannya orang tua atau anak atau suami atau istri atau saudara yang menyelamatkan kita, tetapi juru selamat Tuhan Yesus. Jangan kita mengharapkan dunia boleh membuat kita bahagia. Jangan seperti itu. Dunia tidak membuat kita bahagia. Orang yang kita anggap dekat mungkin ya seperti cerita yang saya kasih itu, orang yang kita harapkan, anak kandung, anak yang lahir dari rahim seorang ibu, pembelaannya dengan nyawa, itu melupakan semuanya. Tidak bangga akan orang tuanya. Jadi dia melupakan semuanya dan dia itulah yang diharapkan oleh seorang ibu. Tetapi kenyataannya ya tidak demikian, anaknya meninggalkannya. Dan ya saya pun selama saya menjadi orang tua, ya saya juga nggak mau mengharapkan ya anak saya biarpun mereka sudah bekerja atau mereka mau jadi jabatan apapun, yaitu urusan hati mereka ya. Kalau mereka mau memberi atau mereka mau hal-hal yang terbaik mereka berikan buat orang tua, itu ya urusan mereka dengan Tuhan. Dan ya kalau ada juga orang yang ya saya mendengar ada orang yang kesaksian ya dengan tidak sengaja saya mendengar, saya bersyukur anak-anak saya, tetangga saya ya, saya bersyukur anak-anak saya memperhatikan kehidupan saya, apapun yang saya perlukan, mereka sediakan tanpa orang tua itu meminta. Ya itu saya juga mengharapkan seperti itu. Selama saya masih hidup di dalam dunia ini, selagi saya punya tenaga, ya kita bersyukur kita masih bisa bekerja, kita kerjakan semuanya untuk hari tua kita. Jangan sampai kita hari tua kita meminta-minta kepada anak. Kalau anak mau memberi, ya kita terima. Itu berkat yang Tuhan berikan melalui perantara anak-anak kita. Kita bersyukur. Tidak semua orang mengalami hal seperti ya seperti orang tua yang mengatakan hal kebaikan seperti itu. Ya contohnya yang saya kasih kesaksian seorang ibu yang
diperlakukan seperti itu oleh anak. Tidak semua orang tua merasakan senang di dalam kehidupan dunia ini. Tapi bersyukurlah kalau kita sebagai orang tua atau sebagai anak-anak, ya pada saat-saat kehidupannya mendapatkan kesenangan. Tetapi dari kesenangan itu ya jangan kita menjadikan kita sombong, tetapi menjadikan kita lebih menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi menjadikan banyak orang ya dimenangkan melalui perbuatan kita. Jangan banyak orang menjadi jauh karena perbuatan kita. Itulah. Dan di ayat 26 ini dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, itulah. Terus di ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita harus selalu bisa menjaga diri kita harus merangkul keluarga kita. Intinya ya, yang utama, kita harus membentuk keluarga kita, bersama-sama keluarga kita, masuk di dalam menjadi pelayan Tuhan. Ya, saya bersyukur di dalam gereja kita, saya ya berapapun yang Tuhan sediakan, untuk kita beribadah biarpun lewat fellowship Zoom ya, saya percaya ada kuasa yang begitu besar yang Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Karena saya merasakan berkat Tuhan itu tidak, ya kalau kita sudah melekat pada Tuhan, kita pasti akan terheran-heran ya, berkat Tuhan tuh ya tidak akan pernah habis, kita tidak akan pernah kekurangan. Sesuai dengan tema dari pusat juga, kita percaya Tuhan kita tuh luar biasa ya. Kita buka kembali di Yesaya 9 ayat 6. Kita buka ya, ini ayat yang dari pusat, tema dari gereja pusat ya. Judulnya hadiratnya memulihkan keluarga. Yang utama adalah keluarga. Jadi dikatakan di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dalam menghadapi kehidupan ini, kita harus terus curhat sama Tuhan yang utama. Jangan sama manusia, harus curhat sama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan adalah Allah yang perkasa, memberikan kita kekuatan, Dia sanggup melindungi kita, apapun perkara yang kita hadapi, Dia bisa mengatasinya. Karena Dia adalah Bapa yang kekal, tidak pernah mati. Selama kita hidup, Bapa kita adalah, kita sebagai manusia bisa mati, bisa meninggal. Tetapi Tuhan tidak pernah bisa seperti manusia ya, meninggalkan manusia. Tuhan kekal, Tuhan abadi. Dia tetap hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Dia membawakan apa? Kedamaian. Dia adalah Raja damai buat kita semua, memberikan ketenangan. Kalau hati kita tidak tenang, berarti kita harus koreksi. Buat kita semua, kita harus lebih dekat lagi. Kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita hadir di dalam ibadah Zoom adalah juga pelayanan yang luar biasa. Kita datang aja ibadah Zoom. Kita dengarkan firman Tuhan, nyanyi pujian sama-sama, itu adalah kedamaian buat kita semua. Jangan sampai kita menjadi ekor dan kita ketinggalan di dalam dunia pada hari pengangkatan yang kedua. Tuhan hadir ya. Jadi kita harus sama-sama
terus maju di dalam Tuhan. Saya juga selalu merindukan kita bisa hadir sama-sama. Khususnya pada siang hari ini kita bersyukur ya Ovi bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Tuhan berkati selalu apapun yang Ovi kerjakan. Kita bersyukur selalu, kita percaya saya undang kembali untuk ibadah-ibadah selanjutnya yang Tuhan sediakan. Kita bisa bersama-sama ya, selalu di dalam ibadah. Oke? Ini adalah firman Tuhan pada siang hari ini. Saya hanya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan, berkat yang berkelimpahan buat kita semua. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pergumulan kita pada siang hari ini. Saya percaya Tuhan yang menyatakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kami bersyukur selalu Engkau yang menyempurnakan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah apapun yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, Engkau yang selalu bekerja luar biasa Tuhan. Firman-Mu menjadi terang di dalam setiap jalan dan kehidupan kami Tuhan. Kami mulai hari ini mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa. Kami mau maju di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus mencari Engkau Tuhan, melekat di dalam Engkau. Kami mau bersama-sama terus Tuhan menjadi keluarganya Engkau Tuhan. Selama kami tinggal di dalam dunia ini Tuhan, kami menjadi pelaku firman-Mu dan kami percaya Tuhan melalui perbuatan kami Tuhan, banyak jiwa dimenangkan terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu apapun yang menjadi pergumulan keluarga lepas keluarga Tuhan. Engkau yang menyatakan yang terbaik semuanya Tuhan. Engkau melepaskan segala beban kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan telah Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya bagi kita yang selalu diberkati. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya serahkan kepada WL. Oke, terima kasih atas hambanya Ibu Mary yang telah membawakan firman Tuhan. Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman sepekan. Untuk ibadah Zoom Fellowship tetap diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 19.30. Kami mengundang bagi saudara yang belum hadir dalam ibadah Zoom Fellowship, boleh hadir menyempatkan waktu apabila ada waktu kosong di hari Senin, Rabu, Kamis jam 19.30 malam. Dan jangan lupa setiap ibadah Zoom Fellowship ini ada ayat hafalannya, jadi mohon dihafalin, nanti kita akan tukar hadiah di Natal. Selanjutnya, untuk ibadah doa dan puasa tetap diadakan kembali setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Bagi saudara dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu di hari Jumat jam 10 malam dan nanti akan dibuka di hari Sabtu jam 12 siang. Untuk ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang. Untuk anak-anak youth boleh hadir. Hari ini ada ibadah youth. Ibadah setiap hari Minggu jam 10 pagi. Baik, untuk Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan gereja seperti penghiburan, baptisan air, penyerahan anak, dan pemberkatan nikah, mohon menghubungi ke sekretariat gereja atau ke Ibu Legia. Tambahan gereja, Bapak Ibu boleh mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar.
di BCA 604 3831874 atas nama Yohan Sofian. Apabila menggunakan ATM, mohon memberikan kode digit, di mana persembahan dengan kode 0, perpuluhan kode 1, ucapan syukur kode 2. Itu saja pengumuman gereja, dan saya akan men-share keuangan gereja. Bentar ya. Saya akan men-share keuangan gereja selama 1 minggu. Untuk keuangan gereja dari periode tanggal 5 Juni 2022 sampai tanggal saat ini ya, tanggal 12 Juni 2022, di mana ada pengeluaran untuk sembako yang diurus oleh Ibu Mary. Sembako bulan April 2022 ini baru dibayarkan bulan Juni sebesar 583.965, dan juga telah diberikan perpuluhan ke gereja pusat untuk bulan Mei senilai 353.527, dan diberikan sembako dengan nominal yang sama ya. Dan juga ada perpuluhan juga ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar, di mana mutasi kreditnya kita atau pemasukan kita di minggu ini senilai 971.000, dan mutasi debit atau pengeluaran kita senilai 1.489.019 perak ya. Itu laporan keuangan gereja, sehingga saldo akhir kita per tanggal 12 ya, 12 Juni 2022 ini senilai Rp8.005.202. Ini saldo akhir kita. Kita terus berdoa supaya keuangan ini boleh dengan baik. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ada ide-ide mau retret atau ibadah padang di mana, boleh diinfokan ke Ibu Mary. Siapa tahu nanti kita bisa realisasikan keinginan Bapak Ibu juga, atau kita berdoa untuk pembelian ruko. Ya, semuanya kita doakan. Kita satukan hati kita berdoa untuk keuangan gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami Tuhan Yesus, memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya pertolongan-Mu Bapa, kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau memberkati gereja kami Tuhan Yesus, Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap orang-orang yang memberikan persembahan ini dengan tulus Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan yang berkali lipatkan kali ganda Tuhan Yesus, orang-orang yang memberikan persembahan ini Bapa. Tuhan, berkatilah Tuhan persembahan ini Tuhan Yesus, supaya bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan dari persembahan ini boleh menjangkau banyak jiwa, banyak nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai dalam nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan bagi gereja kami. Kami percaya Tuhan semuanya ini berkat pertolongan-Mu Bapa. Dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur atas persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, itu saja pengumuman gereja pada siang hari ini. Kita mau menutup ibadah raya pada siang hari ini. Sebelum kita menutupnya, kita menyanyikan satu lagu doa yang besar, ajaran
ajakan dunia. Kau Yesus yang selalu mampat terpesona, bahwa pujian bagi jalan Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung-agungkan, hanya Kau yang layak ku agung-agungkan, hanya Kau yang layak ku agung. Saya persilakan untuk Umila berdoa syafaat. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Selamat siang Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa. Kami telah kembali dapat beribadah. Walaupun kami beribadah lewat fellowship Zoom Tuhan, kami percaya berkat-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kelancaran hari ini Tuhan, untuk semuanya. Internet semuanya Bapa, kami bersyukur padamu, kami tahu Bapa, itu semua karena ikut campur tangan-Mu Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi kami percaya oleh karena kasih-Mu Bapa, kami dapat kembali bertemu di ibadah ini Tuhan. Kalau kami tidak terlalu banyak berkumpul, tapi kami percaya berkat-Mu tidak kurang untuk kami Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau telah berkati kami selama seminggu. Kami percaya untuk seminggu ke depan Kau akan terima kasih untuk yang telah mengambil bagian pelayanan hari ini Tuhan. Untuk Berlin, untuk Pania, terlebih untuk Ibu Mary Tuhan yang telah menaburkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat senantiasa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, menjadi terang, menjadi garam ya Tuhan. Bukan kami hanya mendengar, tapi biarlah Bapa kami menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan senantiasa memberkati keluarga lepas keluarga, terlebih anak-anak-Mu senantiasa yang rindu Bapa mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Mary Tuhan, pakai Ibu Mary lebih dahsyat lagi Tuhan untuk senantiasa mengabarkan firman-Mu di sekitarnya, di manapun tempat dia berada Tuhan. Jadikan dia menjadi pribadi yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Jadikan dia menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Berikan dia berkat-berkat yang melimpah Tuhan, kesehatan kita senantiasa Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Biarlah juga Engkau memberkati keluarga lepas keluarga di ibadah Zoom ini Tuhan. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Engkau Tuhan, jadi keluarga yang senantiasa mengucap syukur padamu. Jadikan keluarga kami menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Kami percaya berkat-Mu berkelimpahan atas semua keluarga-keluarga yang senantiasa rindu mencari wajah-Mu Bapa. Kau juga berkati Tuhan, saudara-saudara seiman kami mungkin belum bisa hadir Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang terbaring karena sakit. Mari Tuhan, Kau berkati mereka dalam keadaan apapun mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap program-program gereja kami Tuhan saat ini. Kau yang tahu apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Mari Bapak, kalau kami rindu untuk beribadah secara offline Tuhan, Tuhan biarlah Engkau mendengar, melihat setiap kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami berpikir secara manusia mungkin Kau berpikir mustahil terjadi, tapi kami berserah penuh padamu. Di dalam Engkau Tuhan, berkat melimpah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih.
untuk semua yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Indonesia di tangannya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami percaya berkat-Mu limpah bagi kami. Untuk kedepannya juga Engkau yang berkati setiap program ibadah kami mulai dari Senin sampai Minggu kembali Tuhan, Kau yang berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Tuhan kami rindu sebelum kami berpisah, kami menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Amin. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada. Umur panjang di tangannya, di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai pada siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, ada beberapa pengumuman tambahan sebelum nanti kita berfoto. Yang pertama, minggu depan kita kedatangan tamu ya, seorang hamba Tuhan dari Manado yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah ini saudara jangan lewatkan kesempatan ini. Jadi minggu yang akan datang itu dia akan membawakan firman Tuhan, hamba Tuhan tamu ya untuk minggu yang akan datang. Lalu yang kedua ya kami atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel mengucapkan selamat atas baptisan yang telah dijalankan oleh Saudara Patrick yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Insinyur Andreas Kurniawan sebagai Korda dari Betani yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin tanggal 11 Juni 2022 di Kemang, saudara ya. Lalu yang ketiga, saya dan seluruh pengerja memohon bantuan doa ya dalam doa kepada semuanya karena kita target kita pertama akan membeli sebuah organ ya, saya tanya-tanya harganya sekitar 10 jutaan. Lalu yang kedua mungkin kita akan mencari tempat untuk ibadah outside. Saya minta dukungan dalam doa, saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kemarin saya sudah koordinir dengan Bapak Korda, ya, mereka bersiap untuk membantu kita, saudara ya, puji nama Tuhan. Nah, kita ya ini target kita ya, mudah-mudahan Tuhan buka jalan, Tuhan sediakan tempat. Nah, sedangkan ya saudara tahu sendiri dana kas kita ada berapa ya. Nah, ini sekitar saya perkirakan ini alat musik itu organ 10 juta, sewa ya mungkin sekitar 30 sampai 40 juta saudara ya, karena sound system kita sudah punya, inventaris ya, kursi ini sudah di saya ada sebagian saudara ya. Nah paling itu aja saudara ya, mudah-mudahan saya percaya Tuhan akan menyertai kita semua saudara ya. Dukung dalam doa ya, puji nama Tuhan. Ya saya serahkan untuk acara selanjutnya. Saudara, apa sudah siap? Oke. Sekarang foto ya.
Iya, Noel, ayo. Oke. Ayo semuanya dibuka dulu ya kameranya. Ayo. Satu lagi itu yang belum buka kamera. Kakak Ovi, Kakak Ya. Ovi, kita panggil rame-rame. Kakak Ovi. Kakak Ovi, Buka dong. kameranya dibuka dong. Itu tadi kayaknya udah buka kamera tapi masih hitam. Sinyalnya kali ya. Ya mungkin kayaknya sinyalnya bermasalah. Ya udah. Berarti sekarang kita mulai aja ya buat sesi fotonya. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara-saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Sekali lagi semuanya, mana love-nya? 1, 2, Ini. 3. Sarangeo. Saraneo. Tuhan Terima kasih, memberkati. Tuhan berkati. Berkati keluarga. Oke, Tuhan berkati. Bu Pingping, Levina, Tuhan berkati. Selalu Tuhan berkati. Bu Marbun, Tuhan berkati. Ovi, Tuhan berkati. Sampai bertemu besok ya. Maaf dalam Ya, Tuhan berkati.